anak-anakku kelas 3, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kelas 3 sudah masuk di materi 5, yaitu tindakan manusia memelihara alam. Yuk mari kita mau belajar ya. Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah sungguh amat baik. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir, yaitu hari ke-6, karena semua kebutuhannya sudah ada dan tersedia. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Beginilah bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, karena Tuhan menciptakan manusia dengan karyanya, artinya dengan tangannya sendiri Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah, kemudian menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia diberi kuasa atas binatang-binatang yang hidup di laut, udara, dan semua binatang merayap. Manusia diberi kuasa bukan berarti manusia bebas berbuat apapun terhadap semua binatang ciptaan Tuhan, tetapi manusia harus dapat memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi, manusia diberi kuasa bukan berarti manusia bisa semau gue, seenaknya, sewenang-wenang, menguras habis ya alam semesta ini. Tidak boleh, tetapi apa? Harus memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Contohnya ketika manusia ini mengambil kayu di hutan, itu harus tebang pilih. Maksudnya tidak semua pohon yang ada di hutan itu digunduli semua, enggak, tetapi dipilih mana yang layak ditebang, yang bisa ditebang dan tidak. Nah, setelah itu dilakukan yang namanya reboisasi, penghijauan kembali, ditanam kembali ya. Sehingga apa? Hutan tersebut tidak menjadi gundul. Kalau seandainya pas musim penghujan, nah tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan itu kan akarnya itu kan ke bawah, bisa mengikat air. Nah, kalau seandainya hutan tersebut gundul, maka apa yang terjadi ketika musim penghujan itu tiba? Maka otomatis air itu akan langsung lanjut terus karena nggak ada akar yang mengikat air, sehingga terjadilah apa? Banjir dan tanah longsor. Yang rugi siapa? Yang manusia itu sendiri. Karena apa? Tidak bertanggung jawab terhadap alam. Gitu anak-anak ya. Nah, artinya manusia dapat memanfaatkannya, namun harus memperhatikan kelestarian sehingga tidak punah atau habis. Contoh lagi, melakukan perburuan binatang liar kemudian dijual. Nah, otomatis ekosistem yang ada dalam hutan tersebut menjadi apa? Menjadi kacau. Bahkan hewan tersebut itu menjadi punah. Salah satu hewan yang punah di Indonesia itu adalah harimau Sumatera. Itu sudah punah karena apa? Diburu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dijual. Nah, diambil kulitnya untuk jadi apa? Jadi tas. Ya kan? Nah, itu yang rugi siapa? Ya manusia itu sendiri, ya kan? Karena tidak bertanggung jawab. Tuhan menyediakan semua kebutuhan manusia, tetapi Tuhan juga mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab.
Benar sekali ya anak-anak, peduli terhadap lingkungan sekitar, ya kan? Nah, ketika memberi pupuk dalam tanaman menggunakan pestisida yang berlebihan, memang hasilnya yang dihasilkan buah tersebut memang besar ya, bagus, tetapi itu banyak racunnya. Karena apa? Terlalu banyak pestisida di dalamnya. Kalau seandainya buah tersebut dimakan manusia, apa yang terjadi? Manusia akan mengalami suatu penyakit ya di dalam tubuhnya. Karena apa? Memakan pestisida yang terkandung dalam apa? Ya tumbuhan tadi, baik buah maupun sayurnya. Siapa yang rugi? Manusia itu sendiri, ya kan? Nah, supaya dapat hidup dan bertumbuh, manusia harus makan. Benar sekali ya. Untuk mendapatkan makanan yang cukup, manusia harus berusaha dengan cara mengolah dan mengusahakan bumi sesuai perintah Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Supaya manusia ini dapat bertumbuh, manusia harus makan, ya kan? Satu hari 3 kali makannya. Supaya apa? Badan kita ini menjadi sehat dan bisa bertumbuh. Lah kalau seandainya manusia tidak makan selama 1 minggu, apa yang terjadi? Mungkin pingsan. Kalau nggak makan lagi lama-lama bisa mati ya, mati kelaparan, ya kan? Tetapi supaya untuk bisa makan, manusia itu harus bekerja. Bekerja dengan cara apa? Mengolah, mengusahakan, ya. Tidak harus semua jadi petani, enggak, ya. Tetapi ketika tidak menjadi petani, mungkin seperti Budian jadi guru, bekerja kan ya. Kalau bekerja berarti mendapatkan apa? Upahnya, yakni hasilnya, kemudian dapat gaji. Nah, gaji tersebut bisa untuk membeli kebutuhan apa? Kebutuhan pangan, contohnya beras. Nanti akan diolah, dinanak menjadi nasi, ya kan? Beli sayur, nantinya akan dimasak menjadi sayuran yang sudah mateng, ya. Beli ikan atau mungkin beli tahu, beli tempe, nanti dimasak akan menjadi apa? Lauk pauknya, sehingga bisa dinikmati untuk semua keluarga. Begitu contohnya anak-anak ya. Itu namanya berusaha. Kalau toh seandainya jadi petani, berarti mengolah sawahnya, ya. Petani padi mungkin ya, atau mungkin petani sayur, petani lombok begitu ya, bisa diolah. Nah, setelah panen maka hasil panennya dijual, otomatis dapat apa? Uang. Nah, uangnya bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Begitu anak-anak ya. Nah, Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dalam keadaan sungguh amat baik. Masih ingat penciptaan Tuhan pada hari yang pertama sampai hari yang ke-6? Iya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan sendiri ada berapa jenis? Ada 4 jenis ya. Tumbuhan sayur, tumbuhan buah, tumbuhan bunga, dan toga. Tanaman obat keluarga. Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit, yaitu apa? Matahari untuk menguasai siang hari, kemudian bulan dan bintang untuk menguasai malam hari. Pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang yang hidup di udara. Contohnya apa? Kupu-kupu, capung, ya, lalat, nyamuk, lebah, ya kan, belalang. Nah, dan binatang yang hidup di air, contohnya semua jenis ikan, ya, ada udang, kemudian ada cumi-cumi, ada lobster, ya, dan masih banyak lagi. Nah, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan binatang yang hidup di darat, contohnya apa? Ayam, kemudian kambing, sapi, kelinci, dan masih banyak lagi ya. Dan manusia, ya kan? Iya, manusia harus menjaga dan memelihara dengan baik dan benar supaya dapat terjaga kelestariannya serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan generasi seterusnya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak kelestarian alam ciptaan Tuhan. Nah, manusia itu
seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah sudah memberikan semua kebutuhan manusia. Jadi Tuhan sudah menyediakan semua ya, yang dibutuhkan manusia itu Tuhan sudah sediakan semua. Contohnya apa? Manusia itu harus mengonsumsi sayuran ya. Maka Tuhan Allah memberikan tumbuhan sayur yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Kemudian Tuhan juga memberikan tumbuhan buah yang juga bisa untuk dikonsumsi manusia. Bahkan Tuhan memberikan tanaman obat keluarga yang bisa dipakai ketika manusia itu sakit, bisa digunakan. Kemudian Tuhan juga menyediakan tumbuhan bunga, bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk apa? Untuk pemandangan yang indah, ya, supaya manusia tidak stres, supaya rileks memandang bunga-bunga yang indah, ya kan? Kemudian manusia harus makan daging gitu ya. Maka Tuhan menciptakan, sudah memberikan binatang ternak ya, contohnya ayam. Ayam bisa dikonsumsi manusia. Dikonsumsi apanya? Dagingnya, telurnya, ya kan? Kemudian bulu-bulu ayam itu bisa digunakan untuk kemoceng, ya kan? Dipakai manusia, kemoceng itu untuk membersihkan ruangan, bersihkan meja, bersihkan kursi, begitu ya. Nah, kemudian Tuhan juga sudah menyediakan hewan ternak yakni sapi. Sapi itu dikonsumsi apanya? Dagingnya dan juga susunya, ya kan? Nah ya, apalagi kemudian Tuhan juga menyediakan ikan, semua ikan yang bisa dikonsumsi manusia. Tidak hanya ikan, tetapi bisa dikatakan seafood ya, ada udang, ada cumi-cumi, ya, ada kepiting, ya, ada lobster, semua bisa dikonsumsi manusia. Betapa Tuhan Allah kita itu sungguh mengasihi kita manusia. Nah, untuk itu kita sebagai manusia harus merespon, mengucap syukur kepada Tuhan. Wujudnya apa? Yakni peduli kepada lingkungan sekitar. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan sekitar sehingga apa? Bisa dinikmati nanti untuk generasi yang akan datang, bisa dinikmati untuk sekarang ini, ya kan? Karena apa? Lingkungan tetap lestari, tetap terjaga dengan baik. Oke, sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita. Untuk tugasnya, kemudian akan memberikan 2 saja pertanyaan. Yang pertama, sebutkan sayuran apa saja yang bisa dikonsumsi manusia. Yang kedua, sebutkan binatang ternak yang bisa dikonsumsi manusia, yang diambil dagingnya maupun telur maupun susunya. Oke ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.